Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucap syukur pada Tuhan karena Allah kita sembah, Allah dahsyat luar biasa, menjaga, melindungi kita sampai hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu, Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi, kuasa-Mu tak terbatas. Ketika kami memahami, ketika kami mengikuti kehendak-Mu, segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin baik. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada kali ini adalah di balik ucapan syukur ada berkat. Di balik ucapan syukur ada berkat. Jadi mengapa seseorang susah sekali bersyukur? Alasannya. Ada mengatakan dalam kondisi susah. Ada berkata beban berat, mengalami hal-hal yang mengecewakan, mengalami kekesalan, mengalami kegagalan, ada mengatakan kesesatan, mengalami sakit penyakit, mengalami putus asa, sungut-sungut omelan, bahkan berani menyatakan Tuhan seperti dibuat oleh bangsa Israel. Nah, hal ini terjadi karena kita salah dalam melakukan penilaian. Kita selalu mengukur suatu nikmat dari Allah dengan ukuran diri sendiri. Artinya, jika keinginan dipenuhi, maka kita mudah bersyukur. Sebaliknya, jika belum dikabulkan, maka kita enggan untuk bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mencoba memberikan tambahan dari cara pandangan saya. Seseorang susah sekali bersyukur karena ada beberapa faktor. Pertama, didikan tentang rasa syukur kurang dari orang tua. Dari kecil anak harus diajarkan bersyukur supaya setelah dewasa dia tidak lupa bersyukur saat mendapati berkat. Kedua, perasaan tidak puas yang berlebihan disebut serakah. Selalu merasa kurang sehingga lupa untuk mensyukuri apa yang sudah ada. Selalu melihat ke atas tapi lupa melihat ke bawah. Jangan kita hanya melihat kemewahan yang dipamerkan orang lain. Itu hanya akan membuat kamu iri dan lupa bersyukur. Sebaiknya kita sesekali kita buat daftar hal-hal yang harus kita syukuri. Supaya kita lebih bersyukur, contohnya, nikmat kesehatan, anak yang ceria, suami dan istri yang baik, keluarga rukun, bisnis sukses, dan masih banyak lagi. Nah, lihatlah di sekeliling kita begitu banyak yang kekurangan, maka kita harus bersyukurlah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya ingin berbagi dengan kalian tentang kisah burung gagak yang tidak puas diri hitam. Manusia selalu tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Orang yang tak pernah puas seperti kehidupan burung gagak yang hitam. Nah, pada suatu ketika, ada seekor burung gagak yang sangat tidak puas dengan kehidupannya karena memiliki burung hitam pekat itu. Dengan tidak puasannya, dia sering berterbangan ke sana ke sini dengan hati yang gelisah. Pada suatu hari, dia melihat seekor angsa sedang berenang di air. Apa dikatakan oleh burung gagak tersebut? Betapa senang dan bahagianya burung angsa yang memiliki bulu begitu putih dan bersih. Tidak seperti aku yang hitam ini.
Dan kemudian burung gagak menghampiri burung angsa yang sedang berenang. Apa kata gagak ke burung angsa? Kamu sangat putih dan imut. Kamu pasti burung tercantik sedunia. Semua orang pasti menyukaimu, sehingga tidak ada yang menyukaiku. Angsa pun menjawab, sebenarnya saya merasa demikian, bahwa saya ada burung terindah dunia. Tetapi setelah saya melihat burung nuri yang memiliki keindahan bulunya yang begitu cantik, dan saya yakin bahwa burung nurilah tercantik di dunia ini, dan saya rasa dialah burung yang senang dan bahagia hidup di dunia ini. Tak berlama-lama di situ, burung gagak pun pergi untuk mencari burung nuri yang diceritakan oleh burung angsa. Setelah burung gagak berkeliaran beberapa saat, akhirnya burung gagak menemukan sosok burung nuri yang cantik dan indah, sehingga memanjakan pandangan sang gagak ke burung nuri tersebut. Dalam hati burung gagak teringat akan cerita dari angsa, bahwa burung nurilah burung tercantik di dunia. Dengan rasa sedih dan malu, burung gagak menghampiri burung nuri yang cantik cerita itu. Apa kata gagak? Sungguh bahagia hidupmu di dunia ini dengan memiliki warna yang cerah menawan ini. Lalu dengan nada yang memojok, burung nuri menjawab, hai burung gagak yang gagah, pernahkah kamu bertemu dengan burung merah? Saya pernah sekali bertemu dengan burung merah, sampai saya tidak mau pulang, ingin selalu bersama dengan burung merah, dengan warna bulunya berwarna-warni. Mendengar cerita dari burung nuri, burung gagak pun tak sabar ingin bertemu dengan burung merah tersebut. Lalu burung gagak mengunjungi kebun binatang. Setelah sampai di sana, burung gagak pada awal bersembunyi karena melihat banyak orang mengunjungi burung merah untuk melihat kecantikannya. Setelah orang pulang semua, burung gagak pun bertemu dengan burung merah. Dalam hati burung gagak berkata, berarti benar apa yang dikatakan oleh burung nuri, bahwa burung tercantik dunia ada burung merah. Kemudian burung gagak pun mendekati burung merah dan berkata, burung merah, kamu sangat cantik. Setiap hari ribuan orang datang ingin melihat kecantikanmu. Tidak seperti aku. Ketika ada orang melihat aku, mereka hanya berharap aku untuk pergi jauh dariku. Sebagian orang aku dianggap sebagai pembawa penyakit bagi mereka. Sungguh malang nasibku, hai burung merah. Saya rasa kamu ada burung tercantik di dunia. Saya juga menganggap kamu ada burung terbahagia yang ada di planet ini. Dan akhirnya burung merah pun berkata kepada burung gagak, saya selalu berpikir bahwa saya adalah burung tercantik di planet ini. Tetapi dengan kecantikan dan keindahan ini, saya terjebak dalam sangkar yang dijadikan sebagai tontonan bagi orang banyak dari waktu ke waktu. Bahkan sampai saya mati tetap dikurung dalam sangkar ini. Dan saya berpikir saya adalah burung yang paling menderita di bumi. Tidak seperti kamu, burung gagak yang bebas berkeliaran sampai ke ujung dunia, tidak ada yang melalang. Saya justru iri kepadamu, hai burung gagak. Kamu bisa bebas berpergian kemana engkau mau. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah masalah dasar manusia yang selalu membuat perbandingan dengan orang lain, selalu menganggap dirinya paling menderita, seperti yang dikisahkan dalam kisah di atas tadi. Seharusnya kita tidak perlu melakukan perbandingan dengan siapapun. Segeralah keluar dari lingkaran ketidakbahagiaan ini. Semua kisah cerita ini bisa dijadikan sebagai pedoman
dan bahan rujukan buat kita semua. Tidak yang lebih sempurna kecuali Sang Pencipta kesempurnaan itu. Dan terimalah dengan lapang dada. Bersyukurlah dengan nikmat yang engkau terima. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 4 alasan kenapa orang Kristen harus mengucap syukur. Sering banget mendengar khotbah-khotbah tentang mengucapkan syukur. Kata ucapan syukur memang mudah diucapkan, tapi ternyata agak sulit untuk dilakukan. Kita lihat Alkitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukur tidak bisa dilemehkan begitu saja, karena mempunyai dampak yang luar biasa bagi orang mengucapkan kata ini dengan sepenuh hati. Lalu kenapa orang Kristen harus mengucap syukur? Pertama, ucapan syukur ada Tuhan yang menghendaki. Walaupun kita sedang mengalami situasi yang baik dan terburuk sekalipun, kita tetap harus bersyukur. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Walaupun terkadang kita berpikir percobaan ini terlalu berat, kuncinya adalah bila seseorang bisa bersyukur, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuknya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua, mengapa orang Kristen harus mengucap syukur? Kedua, ada tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati. Dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Dan janganlah kamu mabok oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dijelaskan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus akan senantiasa mengucap syukur dengan menyanyikan pujian-pujian dan bermazmur. Roh Kudus hidup dalam diri akan selalu memberikan sukacita surgawi, sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur setiap saat. Jadi hubungan antara Roh Kudus dengan ucapan syukur juga pernah dibuktikan oleh Tuhan Yesus saat dirinya berada di dunia. Yang ketiga, orang yang mengucapkan syukur adalah ciri kehidupan orang yang beriman. Masih ingatkah kamu tentang kisah 10 orang kusta yang disembuhkan? Kita membaca Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Ada seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tetap tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ada salah satu orang yang telah disembuhkan kembali kepada Yesus, dan ia mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kesembuhannya. Kalau kita lihat ayat 19, Tuhan Yesus berkata, iman orang tersebut telah menyelamatkannya. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa mengucap syukur adalah salah satu ciri orang yang beriman. Yang keempat, mengucap syukur adalah pilihan, bukan perasaan. Mudah bagi kita untuk mengucap syukur saat suasana hati kita sedang baik,
gembira, senang, ataupun sukacita. Jalan hidup manusia itu tidak selamanya mulus. Tapi coba kita lihat Habakuk. Walaupun di sekelilingnya mengecewakan, tetap Habakuk tetap bisa bersyukur. Kita lihat Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah menyelamatkan aku. Memang tidak mudah untuk bersyukur setiap saat. Tapi Tuhan sendiri sudah memberikan, bahkan melimpahkan berkat-Nya setiap hari kepada kita. Masakan kita tidak pernah berterima kasih karenanya? Mari kita mulai bersyukur atas apapun terjadi dalam hidup kita. Sebuah ucapan syukur sesungguhnya melupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur adalah sikap anak Tuhan untuk menyatakan bahwa menyerahkan segalanya, termasuk masalah-masalah yang kita alami, ke dalam tangan Tuhan. Pertama, kita berserah sepenuhnya, mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mau dibentuk dan diproses sesuai cara dan kehidupan Tuhan. Dua, membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tiga, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubahkan hidup kita. Empat, meninggalkan segala keinginan pribadi kita, menerima sepenuhnya apa yang terjadi, bahkan dalam keadaan paling buruk sekalipun. Lima, percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada suatu rencana besar yang Tuhan sediakan bagi kita di waktunya Tuhan. Masih ada banyak lagi hal yang bisa kita peroleh di balik sebuah ucapan syukur. Walaupun saat-saat ini kita sedang hadapi betapa sulitnya pergumulan yang tengah kita hadapi saat ini, tetapi Tuhan berkata agar hendaknya kita jangan takut. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, pemohonan dengan ucapan syukur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan, harapan kita kepada Tuhan melalui doa, pemohonan disertai ucapan syukur. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam situasi apapun, ketika senang atau susah, saat keadaan baik ataupun kurang baik. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam pekerjaan, keluarga, keuangan, dan sebagainya, hadapilah itu dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Ketika kita mengucap syukur, maka kita meyakini kebaikan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan akan berkaca lewat ucapan syukur, sehingga mujizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi. Kita bisa mengalami pemulihan atas apapun pergumulan kita. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah akan Tuhan berikan kepada kita. Kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi mengucap syukur adalah salah satu cara kita untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan beri satu kesaksian narasumber beliau dari Seberang. Lalu percaya Yesus, kalian ikut suami. Suatu hari beliau dapat ayat Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persedia makan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Untuk menguji Tuhan, apakah benar dalam berikan perpuluhan yang diperintahkan. Ketika taat melakukan perpuluhan yang ada, maka dimulai dengan gaji yang naik sampai keadaan sehat dan ekonomi keluarganya ditambahkan oleh Tuhan. Terus kesaksian kedua, ketika seorang lindu mengadakan ibadah di rumah, namun uang hanya tinggal 30.000. Saat seperti itu ada temannya yang tidak ada beras. Ketika taat untuk membeli, walau uang itu buat ibadah, Tuhan ganti berlipat ganda lewat teman yang lainnya. Haleluya. Kesaksian ketiga, ketika usaha ada jualan sering kali mengalami hal yang tidak baik atau dijahati, namun tetap belajar untuk mengucap syukur, memberkati orang yang berbuat jahat kepadanya, sehingga usahanya tetap kuat, sukses, dan diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa mengucap syukur ada kekuatan. Ucapkan syukur adalah salah satu cara untuk mengaktifkan iman. Iman selalu berkaitan erat dengan hati bersyukur. Saya percaya bahwa kita pasti telah mengalami kebaikan Tuhan yang nyata sepanjang tahun ini, yaitu tahun 2024. Ketika kita praktekkan hidup kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Nah, ada beberapa hal terjadi dalam ucapan syukur. Pertama, ucapan syukur membawa kita ke hadapan hadirat Tuhan. Itu Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Kedua, ucapan syukur melahirkan mujizat berlimpah gandaan. Yohanes pasal 6 ayat 11 dan 14 dicerita hanya 2 ikan 5 roti bisa membeli 5.000 orang makan sampai kenyang. Ketika ucapan syukur mengaktifkan kuasa kebangkitan, kita baca Yohanes 11 40 sampai 44. Dengan ucapan syukur bisa membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari, bahkan sudah berbau. Nah, kisah ini menyatakan kebenaran bahwa tanpa ucapan syukur kita tidak akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Ucapan syukur ada bukti dari orang percaya. Ucapan syukur ada syarat mutlak untuk melihat kemuliaan Allah, keajaiban dan mujizat Allah. Sebab ucapan syukur adalah salah satu cara membangun atmosfer kerajaan Allah. 4. Ucapan syukur mempercepat datangnya pemulihan atas pergumulan hidup kita. Seperti saat Daud berada di dalam gua Adulam bersama-sama dengan orang-orang yang bermasalah, Daud mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran dan ucapan syukur. Nah, kita bisa membaca Mazmur 57 7 sampai 11. Latihlah, belajarlah bersyukur dengan menaruh perhatian kepada kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan atas hidup kita. Ingatlah satu persatu kebaikan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Cobalah bawa itu dalam doa syukur kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita perlu melihat tahun ini untuk menghitung berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur, berterima kasih atas semua perkara, semua berkat, semua kebaikan, kelahiran anak, pemberkatan nikah, promosi, multiplikasi, kesembuhan, pemulihan dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Allah yang begitu baik, itu dahsyat, agung dan mulia. Lewat sabdamu, mengingatkan kami betapa penting mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur bisa mendatangkan berkat. Mengucapkan syukur bisa melihat kemuliaan namamu. Dia mengucap syukurlah, kami bisa merasakan tangan Allah bekerja dalam hidup kami. Mengucap syukurlah, masalah persoalan kami bisa melihat tangan Allah bekerja bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu baik. Lewat sabdamu kami harus praktekkan dalam hidup kami. Mulai saat ini seterusnya kami harus mengucapkan syukur dalam segala hal. Apapun terjadi di diri kami, maupun seburuk apapun, kami tetap mengucapkan syukur. Karena itulah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik yang luar biasa. Haleluya. Amin.